Anda harus punya visi. Anda harus tentukan tujuan Anda. Kenapa Anda mau memulai bisnis ini? Anda nanti kalau dapat uang itu mau dibuat apa? Barangkali ada yang mau dibuat untuk orang tuanya, barangkali ada yang mau dibuat untuk menikah. Karena kalau orang nggak punya visi, dia nggak bisa kerja mati-matian sampai mania gitu. Jadi kalau kamu nggak punya modal, simpel sekali, kerja ikut orang, apa salahnya? Kerja ikut orang sampai cukup, kita merambah ke kerja sambilan, buka usaha kecil-kecilan. Gitu. Karena saya dididik ya, itu apapun yang terjadi sebisa mungkin jangan sampai berhutang. Lebih baik kelaparan daripada punya utang. Atau mungkin kalau mau lebih cepat ya, Anda cari investor atau Anda cari kongsian, teman yang mau diajak join jadi satu. Cuman yaitu sebisa mungkin jangan cari jalan pintas, nggak ada jalan pintas. Itu harus Anda lalui prosesnya. Soalnya kalau kita cari jalan pintas, mungkin saat itu juga kita bisa langsung jadi. Tapi untuk mempertahankannya kita nggak bakalan bisa. Karena untuk mempertahankannya dan untuk bisa konsisten itu kita butuh salah-salahnya itu tadi. Ribuan kesalahan yang kita lakukan itu justru yang membuat kita bisa expert dan konsisten dalam kondisi apapun. Jadi kita butuh untuk salah, itu tadi. Kalau saya yang pertama ketika saya sudah punya modal, saya lihat dulu. Ada nggak orang yang berhasil di bidang yang akan saya kerjakan ini? Gitu. Karena kalau saya lihat yang berhasil banyak, yang gagal sedikit, ya saya tinggal jalan aja, saya nggak akan takut. Ibaratnya kayak Anda mau terjun payung. Anda mau terjun payung, Anda lihat yang selamat 8, yang mati 2, ya Anda berani terjun payung. Tapi kalau Anda lihat yang selamat cuma 1 orang, yang mati 9, ya mungkin Anda harus berpikir 2 kali. Jadi saya akan mensurvei bisnisnya. Banyak yang survive nggak, bagus nggak prospeknya. Kalau banyak yang survive ya jalan gitu. Karena kalau saya pribadi, saya yakin dengan kegigihan saya gitu. Saya tuh keunggulannya tahan menderita. Kalau orang tanya saya keunggulannya di bagian mana, bukan pinter ya, bukan gimana-gimana, tapi saya ini orangnya tahan menderita. Jadi bisa fokus terhadap suatu objek itu sampai tahap mania. Kalau saya tuh keunggulannya di bagian situ. Makanya saya nggak pernah khawatir bisnis ini bisa jalan atau enggak, karena jalan nggak jalan saya suka sama bisnis ini gitu. Kalau saya cuman satu, yaitu disiplin. Kemauan untuk kerja keras, tidak takut untuk salah, ngulangin data, dan seterusnya. Gitu. Cuman itu aja yang selama ini saya pakai. Gitu. Sama terus terang kalau saya pribadi, itu saya sebagai orang laki juga, saya dalam hidup ini saya juga megang 3 prinsip. Yang pertama ya, orang laki kalau sudah ngomong, membuat statement, membuat pernyataan, itu nggak boleh dipungkiri, harus dijalankan apapun yang terjadi. Yang kedua, Anda terutama kalau sebagai orang laki ya, sudah ngomong, sudah buat statement, sudah buat janji, tapi Anda merasa nggak sanggup, diem. Jangan bicara, jangan ngomong, udah diem kalau Anda merasa nggak sanggup. Dan yang ketiga, kalau Anda sudah terlanjur buat janji, statement, atau pernyataan, tapi Anda gagal melakukan hal tersebut, it's okay. Orang kena masalah itu biasa, cuman jangan lari dari tanggung jawab. Temui orang yang Anda berbuat salah, minta maaf, tawarkan kerugian. Ini 3 prinsip ini yang saya jaga ke setiap customer. Itu yang membuat saya bisa sampai ke poin di mana saya sekarang ini sudah tidak perlu promosi lagi, tapi customer yang datang sendiri ke sini. Ya setiap kali customer order itu dari segi servis dan barang yang kita kasihkan pastikan harus baik. Itu pasti dia akan pipit dengan sendirinya. Karena kan yang dicari orang zaman sekarang apa kan kualitas kan. Kualitas sama servis yang baik, cuman itu aja. Selama ada kualitas, selama ada servis yang baik, orang sudah nggak mikir biayanya berapa. Kita bisa lihat orang seringkali suruh beli ini, nggak mau suruh beli itu, nggak mau irit. Tapi ketika suruh nonton konser Coldplay misalnya, berani dia bayar sekian juta, ya kan? Karena ada servis yang bagus, karena ada kualitas yang bagus. Kalau saya terus terang, kalau menghadapi customer yang agak rewel, saya akan lihat ini orang kira-kira serius atau tidak. Yang saya lihatnya bukan rewelnya, tapi serius atau tidak. Kalau kan orang sudah lama bekerja pasti ada feelingnya. Kalau saya lihat dia sudah serius, ya saya sabarin. Tapi kalau saya lihat dia arahnya cuma main-main, ya segera saya tinggal. Manusia masih ada banyak, kita tidak perlu fokus ke salah satu pihak yang mungkin tidak serius ya kalau menurut saya. Buang-buang waktu. Kalau menurut saya justru yang harus dilihat bukan produknya, tapi orang yang memproduksinya. Yang pertama yang dilihat, orang yang memproduksinya itu benar-benar berhasil atau tidak. Produknya bisa dijual di mana-mana atau tidak. Terus kemudian yang kedua,
Anda cocok nggak sama orangnya tersebut? Karena kalau Anda cocok dan Anda bisa berkomunikasi dengan orang yang menjual produk tersebut, ya jalankan saja. Saran saya tidak masalah. Jadi jangan dilihat dari merek produknya, tapi yang memproduksinya berhasil atau tidak. Dan Anda bisa mereplikasi apa enggak. Jadi penting sekali Anda bisa berkomunikasi dengan orang yang memproduksi produk tersebut. Dan orang tersebut harus bisa ngajarin Anda. Kalau mengenai privilege itu pengaruh sekali. Sebenarnya kalau ditanya ya, yang berperan besar dalam bisnis itu bukan hanya skill, bukan hanya modal, tapi juga hoki atau berkat ya. Ada pepatah, sia-sialah kerja keras manusia di bawah terik matahari kalau Tuhan tidak memberkati. Jadi kerja keras, duit banyak, tapi gak ono hokine ya, nggak jalan juga. Jadi privilege itu ya, suka tidak suka kita harus mengakuinya. Orang yang punya privilege lebih cepat jadinya. Cuman ya tidak semuanya bisa seperti itu kalau ya tidak disertai dengan usaha juga. Karena kita juga melihat banyak sekali anak-anak orang yang mungkin kaya dan punya uang banyak ya, tapi kalau mereka males-malesan ya kerjanya tetap nggak jalan. Cuman kalau kamu punya privilege dan kamu punya usaha dan kerja keras yang bagus, ya itu akan sangat membantu, akan sangat amat membantu. Ya, jadi motivasinya ya, yang pertama itu kalau Anda mau memulai suatu usaha, carilah suatu pekerjaan yang Anda bisa cintai, yang Anda bisa cintai, yang Anda suka, yang Anda benar-benar hobi. Setelah Anda menemukan pekerjaan tersebut atau hobi tersebut, tolong ditekunin. Jangan dengarkan kata orang, karena orang seringkali bilang ya, wah kalau pekerjaan ini kurang berprospek, kalau pekerjaan itu kurang berprospek. Jangan percaya dengan kata-kata itu, karena prospek itu tergantung dari siapa yang mengerjakannya. Kita belajar dari pengalaman COVID kemarin ya, banyak orang yang kehilangan pekerjaan. Contohnya aja rumah makan, terus kemudian perhotelan, dan bidang-bidang usaha lainnya. Anda bisa amatin baik-baik. Ketika Anda melihat ada suatu bisnis yang tutup, katakanlah misalnya rumah makan, ada rumah makan yang tutup. Apakah berarti di seluruh dunia tidak ada rumah makan lagi? Apakah berarti rumah makan sudah tidak akan pernah ada lagi? Kan tidak. Yang tutup ya rumah makan itu aja, spesifik rumah makan itu aja. Jadi dengan kata lain, ketika ada suatu bisnis yang gagal, itu yang hilang orangnya, bukan bisnisnya. Bisnisnya akan terus berprospek. Selama dia bisa menghasilkan uang dan halal, itu akan ada sepanjang masa. Gitu. Orang bisnis-bisnis yang tidak halal aja nggak bisa hilang kan, apalagi yang halal dan menghasilkan uang. Jadi Anda tidak perlu khawatir ini berprospek atau tidak. Jalankan aja, tekunin aja, itu nanti akan bisa jalan dengan sendirinya. Anda nggak perlu khawatir Anda belum expert, Anda belum bisa, karena itu nggak akan bisa jadi expert sebelum Anda memulai. Anda harus memulai dan Anda harus salah banyak sekali, sebanyak-banyaknya. Tapi ya dicatat ya, ketika salah ya dicatat, dipelajari, ulangin. Dicatat, dipelajarin, ulangin, dan seterusnya. Itu yang pertama. Yang kedua, Anda harus punya visi. Anda harus tentukan tujuan Anda. Kenapa Anda mau memulai bisnis ini? Anda nanti kalau dapat uang itu mau dibuat apa? Barangkali ada yang mau dibuat untuk orang tuanya, barangkali ada yang mau dibuat untuk menikah, barangkali ada yang mau dibuat untuk tujuan yang lain-lain, dan seterusnya. Anda harus punya visi. Karena kalau orang nggak punya visi, dia nggak bisa kerja mati-matian sampai maniak gitu. Dan yang terakhir, tambahan yang ketiga, kalau Anda sudah punya pekerjaan yang dijadikan hobi, Anda sudah punya visi, yaitu harus kerja keras, nggak ada jalan lain. Karena dewasa ini banyak di luar sana orang yang sudah pinter, uangnya banyak, dan punya skill, kerja keras, itu pun belum tentu berhasil. Apalagi kalau Anda maunya cuma duduk diam di rumah. Makanya seringkali kalau kita dengar ada orang yang bilang, wah ini pemasarannya susah, wah ini nggak gampang, nggak gitu. Anda bisa teliti baik-baik orang tersebut, pasti dia nggak ngapa-ngapain, pasti duduk diam di rumah. Karena saya pribadi pun di setiap pekerjaan yang saya laluin, itu pertama kali saya merintis, itu saya menjadi pengemis. Dodok-dodok rumah, tiap pintu saya dodokin. Dan saya kerja 24 jam. Gitu. Jadi jangan dipikir wirausahawan kerjanya lebih enak daripada karyawan. Enggak, kita kerja 24 jam. Kaki dibuat kepala, kepala dibuat kaki. Gitu. Saya punya prinsip, kerjaan apapun ya, kalau sampai kamu gagal, itu alasannya cuma dua. Kalau enggak kamu terlalu males, ya kamu terlalu bodoh untuk berinovasi. Sudah dua itu aja. Jangan salahkan siapa presidennya, jangan salahkan orang tuamu yang mungkin nggak memodalin Anda, jangan salahkan saingan-saingan Anda juga. Itu tidak ada kaitannya. Itu sama sekali tidak relevan, karena kita sudah melihat contoh nyatanya dari COVID kemarin. Ada orang yang bisnisnya hancur, langsung banting setir malah tambah kaya. Ada juga yang hancur sekalian.
Jadi itu adalah bukti konkret bahwa dalam setiap kondisi itu ada jalan untuk bisa sukses dan berhasil. Asal Anda pegang 3 prinsip ini tadi.